Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 20 Mei 2024. Dan hari ini spesial kita membahas mengenai Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Kalau kita bicarakan mengenai Hari Kebangkitan Nasional ini, sebenarnya kita juga memperingati hari kelahiran organisasi yang disebut dengan Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, di mana pada saat itu berubah paradigma perjuangan kemerdekaan dari yang sifatnya adalah kedaerahan, kemudian menjadi persatuan, kemudian melalui organisasi-organisasi kepemudaan. Nah, ternyata pemudalah kemudian yang menjadi ujung tombak pada saat perjuangan kemerdekaan, dan tentunya hari ini juga pemuda menjadi ujung tombak dalam mengisi pembangunan kita. Dan telah hadir dua pemuda hebat di studio TVRI pada sore hari ini yang akan berbincang bersama kita. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bayu Anugrah, yaitu Ketua Batko HMI Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima kasih Bayu sudah hadir. Kemudian yang kedua, narasumber kita adalah Wakil Sekretaris PWGP Ansor Jambi, ada Andri Mustari. Apa kabar, Andri? Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir nih. Baik, pemirsa, saya ke siapa dulu nih? Ke Andri dulu. Andri, ini menarik nih kalau kita bicara mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Kalau kita melihat sejarah dari tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan dulu, isinya adalah pemuda-pemuda. Pada saat 1908 juga generasi muda yang coba untuk berjuang. Kemudian 1928 pada saat Sumpah Pemuda juga pemuda-pemuda juga. Kemudian tonggak berikutnya 1945 pemuda-pemuda juga yang kemudian yang menculik Soekarno, Hatta ke Rengas Dengklok, dan kemudian coba untuk mendeklarasikan untuk kemerdekaan. Nah, di tahun 2024 ini menurut Andri dulu, penting enggak atau bagaimana kita belajar, penting enggak kita belajar sejarah untuk mengetahui bagaimana sejarah pergolakan, sejarah berdirinya negara Indonesia, bagaimana perjuangannya, sehingga pada saat tahu sejarah itu bisa menginspirasi sebenarnya bagaimana dulu kita berjuang dan hari ini harus lebih baik untuk mengisi kemerdekaan. Gimana, Andri? Ya, terima kasih. Bicara masalah kebangkitan nasional, tentu yang kita lakukan tentu berdasarkan dengan sejarah. Kemudian hari ini kebangkitan nasional itu saya kira tidak hanya kita artikan bahwa hanya sebuah istilah kebangkitan nasional yang kita peringati per tanggal 20 Mei saja. Tetapi bagaimana hari kebangkitan nasional ini kita tanamkan kepada sanubari kita, dalam diri kita, untuk menyongsong kehidupan berbangsa negara untuk yang lebih baik lagi ke depan. Oleh sebab itu, kami dari Gerakan Pemuda Ansor jelas menganggap bahwa kebangkitan nasional ini merupakan sebuah sumber inspirasi. Kemudian adalah momentum evaluasi bagi kita untuk bagaimana menjaga, kemudian merawat nilai-nilai sejarah yang para pejuang-pejuang kita untuk memerdekakan kebangsaan Republik Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu saya kira penting yang namanya sejarah harus kita jaga dan kita jalankan untuk saat sekarang. Nanti kalau kita melihat generasi muda yang dulu menjadi pelopor lah kira-kira begitu, dan generasi muda kita hari ini, apa persamaan, apa perbedaannya? Oh, gitu. Kayaknya zamannya memang berbeda ya. Tentu tantangannya juga berbeda. Bagaimana kondisi generasi muda hari ini kalau kita bandingkan dengan zaman dulu misalnya? Apakah effortnya, semangatnya untuk mengisi kemerdekaan ini masih menyala-nyala ya seperti zaman dulu atau bagaimana? Ya, kalau bicara masalah semangatnya, tentunya semangat para pemuda terdahulu, para pejuang-pejuang kita dengan semangat sekarang ini harus kita samakan, malah harus kita kobarkan kalau untuk saat sekarang ini. Kemudian berbicara masalah apa persamaan atau perbedaan, tentu ya namanya zaman pasti berbeda. Kalau zaman dulu jelas tujuannya adalah untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Kalau sekarang ini kita sudah merdeka, artinya apa? Pemuda hari ini harus bagaimana mampu menjaga itu dan meneruskan agar negara ini tetap lebih baik ke depan. Oke. Kalau dari HMI, Bayu gimana? Kita melihat Hari Kebangkitan Nasional ini, apa kira-kira
evaluasinya gitu ya. Kemudian tantangan ke depan apa yang kemudian harus menjadi pemikiran bersama sehingga Indonesia emas nantinya sesuai dengan tema kita menuju Indonesia bangkit untuk Indonesia emas itu akan tercapai. Baik, yang pertama itu jas merah. Jangan sekali kita melupakan sejarah. Di mana pada saat di 1908, tepatnya di 20 Mei, itu diadakan yang namanya pertemuan sehingga muncul sebuah organisasi kepemudaan, organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi tersebut yang pada intinya bagaimana mereka mengobarkan tentang pendidikan dan persatuan. Seharusnya kita selaku generasi muda, khususnya masyarakat Indonesia yang ingin mengisi Hari Kebangkitan Nasional ini, karena kita sudah tahu bahwasanya 20 Mei, setiap 20 Mei itu adalah simbol atau rasa dari kepercayaan bahwa kita itu ada rasa nasionalisme. Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan itu kita jadikan sebuah tantangan. Seperti permasalahan saat ini adalah tentang disrupsi, di mana semuanya itu begitu cepat. Dimulai dari inovasi, terus apalagi terutama teknologi. Nah, yang jadi permasalahan itu teknologi ini apakah akan menjadi sebuah solusi atau menjadi masalah bagi kita semua? Pisau bermata dua ya? Iya, pisau bermata dua, begitu. Nah, pisau bermata duanya gimana nih, Bayu? Nah, kira-kira apakah kita mampu? Artinya dengan pengembangan teknologi yang ada, kemudian apa kita mampu memanfaatkan atau justru kita dimanfaatkan? Kita teledor, banyak main game, kemudian tidak memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif atau bagaimana kalau teknologi? Seharusnya kita mampu memanfaatkan. Tapi kan saya dasolin kadang. Karena kebanyakan contoh kecil. Generasi-generasi muda sekarang banyak yang main game. Terus ada juga yang namanya judi online. Hal-hal itu kan karena teknologi yang semakin cepat sehingga kita pun sulit untuk memfilternya. Padahal sebenarnya ketika teknologi digunakan oleh anak-anak muda, itu bisa bermanfaat secara maksimal. Maksudnya itu ketika kita menulis sekarang sudah ada ChatGPT dan lain-lain itu bisa memudahkan kita dalam hal apapun. Jadi tergantung mindset lagi, pemikiran kita masing-masing. Nah, hal ini seharusnya menjadi promotor atau penggerak bagi anak-anak muda bahwasanya kita harus memanfaatkan teknologi itu secara positif. Oke. Bayu, tadi Bayu menyampaikan bahwa salah satu tujuan berdirinya Budi Utomo adalah bagaimana menggaungkan pendidikan di Indonesia. Betul. Nah, hari ini pendidikan Indonesia masih jadi sorotan. Artinya tidak ada kampus-kampus di Indonesia yang menjadi 10 besar di Asia misalnya. Kemudian metode pembelajaran kita juga kurikulumnya berubah-ubah nih. Ya kan, kurikulum sekarang MBKM, dulu ada K13 dan lain sebagainya. Kemudian kalau di bidang perguruan tinggi naik nih UKT-nya. Kemudian statement dari Bu Sekretaris Dirjen, justru pendidikan adalah tersier katanya, yang mampu aja, kira-kira begitu. Nah, kalau dari pendidikan yang Bayu sampaikan tadi, apa permasalahannya dan apa solusinya menurut HMI? Permasalahan dari pendidikan itu sendiri dimulai dari manajemennya. Kenapa? Karena sekarang kampus berbondong-bondong bagaimana bisa memanfaatkan yang namanya BLU. Tidak lagi fokus bagaimana supaya pendidikan itu bisa bermanfaat. Maksudnya itu menjadi sebuah kebutuhan dan juga ketertarikan. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sekarang, apa yang dibutuhkan atau apa yang menjadi ketertarikan sehingga ketika selesai atau tamat itu bisa bermanfaat. Tapi nyatanya sekarang ada yang sarjana, ada yang sudah magister, tapi masih banyak pengangguran-pengangguran. Ini kan berarti ada sebuah permasalahan yang belum bisa dituntaskan oleh pendidikan, terutama perguruan tinggi. Nah, seharusnya kita perbaiki kembali apa yang menjadi permasalahan-permasalahan, fokus pada permasalahan, bukan fokus pada pencarian BLU tadi. Oke. Baik, kalau Adri gimana? Kalau tentang pendidikan, apakah pendidikan kita mulai SD, SMP, SMA ini sudah sesuai?
kurikulumnya misalnya, kemudian apakah kemudian hasilnya sudah relevan. Contoh misalnya, bagaimana jumlah ini mau seleksi penerimaan siswa baru nih. Nah, jumlah SMP itu misalnya kuotanya 7.000. Ternyata lulusan SMP yang mau masuk SMA 14.000. Berarti secara sarana dan prasarana juga tidak imbang, tidak memadai. Itu baru sarana dan prasarananya. Belum jumlah gurunya, kemudian honor gurunya yang masih honorer dan masih banyak yang belum mendapatkan upah yang layak. Padahal itu menjadi kunci utama dalam pendidikan. Gimana pendidikan kita di Hari Kebangkitan Nasional nih, Ya, Andri? kalau kita lihat tentu kompleks ya kalau kita bicara masalah pendidikan, baik terkait dengan manajemen, sarana prasarana, kemudian kurikulum, saya kira itu sudah kompleks terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Tinggal lagi bagaimana pemerintah dalam hal ini yang sebagai unit sektor untuk bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan itu mampu melahirkan sebuah solusi-solusi yang konkret terhadap hal seperti itu. Nah, namun saya nilai bahwa pemerintah hari ini sedikit demi sedikit sudah ingin melakukan inovasi-inovasi terhadap pendidikan, terutama terhadap kepada guru-guru honorer yang hari ini sudah banyak yang sudah lulus P3K dan segala macam. Namun tentu yang namanya kekurangan-kekurangan pasti ada. Namun tinggal lagi bagaimana kita mensupport. Nah, kami dari Gerakan Pemuda Ansor tentu menilai bahwa disinilah peran pemerintah. Nah, maka kita selalu mendorong pemerintah untuk bagaimana mampu bertanggung jawab secara maksimal terhadap persoalan-persoalan yang ada. Apa kira-kira solusi yang ditawarkan sama GP Ansor, Andri, terkait dengan permasalahan pendidikan kita? Misalnya UKT yang mahal, misalnya ya, apa kira-kira solusi? Ya, kalau kita memandang itu, tentu yang harus dibenahi adalah sebuah mekanisme yang disampaikan tadi oleh Bayu tadi, bahwa manajemen itu kemudian lagi harus mampu melahirkan sebuah regulasi yang memudahkan, bukanlah mempersulit. Contoh misalnya kalau mahasiswa itu memang kadang-kadang yang menjadi persoalan itu terkadang adalah UKT, ya UKT yang nilainya mungkin lebih besar dan segala macam. Dan saya kira ini yang harus didorong, bahwa tetap jalurnya adalah pemerintah. Ya, saya kira seperti itu. Oke. Baik. Saya ke Bayu lagi. Bayu, tadi ada yang menarik juga yang Bayu sampaikan, bahwa misalnya kita bicara mengenai kebangkitan nasional, itu juga bagaimana menyangkut dengan teknologi-teknologi yang sedang berkembang. Nah, teknologi ini tadi bisa menjadi pisau bermata dua, gitu. Bisa jadi menguntungkan, bisa jadi tidak. Nah, yang hits gitu ya saat ini adalah digitalisasi, kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan, yang aplikasi itu juga sebenarnya bisa membantu atau memudahkan. Bagaimana generasi muda ini cakap, menurut Bayu, cakap dan wise atau bijak dalam menggunakan teknologi, Bayu. Tapi nanti menjawabnya. Kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik dengan tema hari ini ya, Hari Kebangkitan Nasional, Bangkit untuk Indonesia Emas. Saya bersama Batko Hayami Jami dan perwakilan dari GP Ansor. Saya ke Bayu lagi. Bayu, tantangannya adalah di Kebangkitan Nasional hari ini tentang teknologi. Teknologi ini sebagai pisau bermata dua, kira-kira begitu. Banyak aplikasi judi online misalnya dan lain sebagainya yang itu menjadi momok ya hari ini. Bahkan ya, Presiden buat tim khusus nih gara-gara judi online. Artinya ada yang aneh nih menurut saya, Bayu. Pertama, judi itu jelas-jelas dilarang. Mayoritas Islam dan itu pasti haram. Kira-kira begitu. Semua agama itu. Nah, tapi kok banyak masyarakat kita yang main judi online. Kenapa? Kira-kira begitu, Bayu. Nah, generasi muda juga banyak. Belum lagi yang main game-game yang sampai kemudian ada aplikasi-aplikasi yang mungkin kurang pantas dilihat dan lain sebagainya. Nah, ini kita
bicara mengenai Hari Kebangkitan Nasional, tapi kita masih masih berkutat dengan hal-hal judi online dan lain sebagainya, dan itu masih belum bisa diselesaikan, Bayu. Gimana menurut Bayu solusi? Solusi utamanya adalah dari diri sendiri. Dari diri sendiri kita harus memilah dan memilih yang mana yang baik dan yang mana yang buruk untuk kita. Karena ketika kita tidak bisa memfilter, itu akan bisa berdampak sangat negatif bagi kita. Karena teknologi itu bisa menjadi candu bagi kita semua. Bisa menjadi kalau sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi ketika bangun pagi, kita sudah melihat gawai. Siang, sore, tidur pun sebelum tidur harus melihat gawai. Jadi ini kan seolah-olah kita ini diikat oleh zaman, diikat oleh teknologi, kamu harus ngikutin saya gitu. Padahal sebenarnya ketika kita sudah ada kesadaran dalam diri, terus kita bisa jadi untuk menginspirasi kawan-kawan yang lain. Karena ketika kita tidak bisa memawas diri, kita akan kebablasan, sehingga itu tadi, hal-hal yang negatif tadi, yang seharusnya waktu bisa dimanfaatkan secara maksimal, tapi ternyata kita hanya buka medsos, terus kita hanya melihat judi online yang lebih parah. Terlena, terlupa akan waktu. Oke. Baik, saya ke Andri lagi. Andri, selain teknologi, tentunya ada media sosial nih. Media sosial ini juga luar biasa. Di satu sisi orang bisa jualan, mendapatkan penghasilan. Itu media promo yang sangat digemari lah saat ini, dan gratis kira-kira begitu. Tapi juga ada yang memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Nah, gimana memanfaatkan media sosial? Apakah media sosial menurut Andri sudah dipakai untuk hal-hal yang banyak yang positif atau banyak negatifnya? Oke. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bayu tadi, bahwa yang namanya kemajuan teknologi tentu tidak bisa kita hindari untuk saat sekarang ini, kan. Namun memang ada sisi negatif dan ada sisi positif dari kita yang namanya kemajuan teknologi. Tentu kalau zaman dulu kita misalnya kuliah gitu kan. Kalau dulu kita masih sibuk dengan untuk membuat sebuah makalah, itu sibuk dengan kita bolak-balik ke perpustakaan nyari buku. Kalau sekarang mungkin zaman sekarang udah sulit mungkin kita temukan orang yang ke perpustakaan nyari buku, ya kan? Nah, artinya apa? Itu hal-hal yang positif yang bisa dilakukan. Namun memang sekarang ini terkadang kecenderungan yang melakukan hal-hal yang negatif terkait dengan memanfaatkan teknologi, hal-hal negatif itu kebanyakan sebenarnya kita yang tidak menyadari bahwa efek dari teknologi itu. Contoh, kalau kita bicara masalah efek negatif di kampung-kampung lah, itu banyak di kampung-kampung itu yang melakukan judi online dan segala macam. Artinya apa? Ini yang harus menjadi memang saya kira pemerintah sudah mampu melihat kondisi-kondisi seperti itu sehingga membentuk tim segala macam, ya kan. Namun peran yang penting harus untuk berbicara masalah untuk kepemudaan ini adalah peran orang tua di rumah juga sangat penting itu, Pak. Peran orang tua sangat penting. Bagaimana mampu mengontrol penggunaan handphone tadi. Nah, kemudian juga kita yang kita ini suami-suami juga, istri-istri boleh juga nih ngawas-ngawas HP suaminya, ya kan? Ngontrol-ngontrol HP suaminya, ya kan? Sehingga nanti saya kira ini merupakan cara-cara yang mungkin sederhana yang bisa menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian apakah media sosial hari ini yang digunakan untuk usaha dan segala macam, saya kira itu efek positif, Pak. Efek positif yang saya kira patut juga didukung sebenarnya, bahwa yang namanya orang mencari cuan itu kan intinya apabila masih halal, ya insya Allah masih masih terakomodir lah situ. Terima kasih. Oke, baik. Saya mau bicara tentang lokal Jambi nih, Bayu. Kaget juga nih, akhir-akhir ini di Jambi ini banyak geng motor. Kemudian begal, kemarin juga sempat viral. Terus tarung antar geng ya, kira-kira begitu, antar komplek atau antar apa gitu ya. Kemudian kita temukan juga di jalan, kemarin viral juga misalnya ada yang bawa sajam gitu, kemudian urak-urakan gitu ya, di jalan. Ini kok semakin sini
semakin bukannya semakin baik gitu ya. Apa nih menunjukkan Jambi akan menjadi kota metropolitan gitu. Gimana Pak Yu tentang tantangan generasi muda yang seperti itu tuh? Siapa nih? Apa kepolisiannya kurang, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT-nya, sekolahnya, atau kembali lagi ke masyarakatnya yang salah? Itu gimana, Pak Yu? Sebenarnya itu tugas kita semua ya, bagaimana kita membimbing teman-teman kita yang dibaratkan mereka itu butuh yang namanya and the star is me, dan bintang itu adalah aku. Nah, dia ingin menunjukkan bahwasanya saya ini bisa loh, saya ini mampu. Padahal sebenarnya hal-hal yang seperti itu kurang bijak. Ketika kita ikut geng, misalnya geng motor, itu nggak apa-apa, tapi akan berakibat negatif ketika kita yang melakukan pembegalan, terus hal-hal yang negatif yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, sebenarnya permasalahan ini tidak hanya dari pihak kepolisian, tapi juga dari pemerintah, dari sekolah, dan juga dari keluarga. Karena mengapa? Ketika ada yang namanya pembegalan, itu kan awal mulanya mereka butuh sosok. Nah, biasanya itu dari keluarga. Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan dari keluarga, itu dari sekolah. Sekolah pun tidak mendapatkan, maka dari itu mereka ya udahlah, dengan cara seperti ini saya bisa dilihat oleh orang lain. Nah, seharusnya kita secara bersama-sama sebelum yang namanya terjadi pembegalan itu kita sudah harus jor-joran untuk bagaimana preventif, langkah-langkah pencegahan. Pencegahan itu kan kalau biasanya yang dilakukan oleh sekolah itu secara formal. Maksudnya secara formal buat sebuah kegiatan, terus orang itu dihadirkan, terus yaudah kayak gitu aja, tanpa tindak lanjut yang lain. Seharusnya kalau misalnya ingin mengedukasi teman-teman yang seperti itu, harus edukasinya itu edukasi yang berkelanjutan. Jadi disarankan kepada pemerintah, disarankan kepada kepolisian, dan juga disarankan kepada keluarga. Oke, makasih Bayu. Saya minta tanggapannya Andri nih terkait dengan lokal Jambi ini. Banyak begal ya, khususnya pemuda ya, gitu. Kemudian juga aksi-aksi yang apa namanya meresahkan masyarakat, kira-kira begitu. Dan itu baru 1, 2, 3 tahun belakangan ini, yang kemarin-kemarin tidak ada gitu. Kenapa kok jadi ada, dan kenapa menjadi sering, kenapa menjadi masif hal itu terjadi? Harusnya kitanya mau menuju ke Indonesia emas, tapi tersangkut nih dengan hal-hal yang seperti ini. Ada apa sebenarnya menurut Andri? Ya, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Bayu tadi, bahwa saya menambahkan bahwa salah satu juga mungkin menjadi persoalan adalah faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan ini yang mungkin ya mereka semakin apa namanya menghabiskan waktu dengan ngumpul-ngumpul dan segala macam, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, Bang Farizi, bahwa kalau dulu zaman-zaman kita kuliah itu susah sekali kita melihat apa namanya generasi muda itu ngumpul-ngumpul di bandrek itu menggunakan handphone. Kalau sekarang generasi muda sekarang ngumpul-ngumpul di kafe-kafe atau di tempat-tempat apa tongkrong-tongkrongan itu sudah bermain game, dan itu anak-anak pelajar. Nah, kalau dulu kita nongkrong-nongkrong seperti itu kan dulu kita sifatnya adalah berdiskusi, selalu berdiskusi. Nah, sekarang itu tidak lagi seperti itu, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi bahwa tidak produktif, jadi kegiatan-kegiatan yang agak sedikit melenceng. Nah, saya kira memang saya tekankan lagi bahwa di sini adalah peran keluarga, peran sekolah sangat berguna untuk kehidupan adik-adik pemuda-pemuda kita untuk saat sekarang ini. Ada sebenarnya ekstra kurikuler nih yang kemudian mungkin bisa diwajibkan sehingga energi pemuda ini sore harinya untuk ekstra kurikuler. Apa ekstra kurikuler yang dulu Andre ikut? Apakah ekstra kurikuler juga senjata ampuh sebenarnya untuk menyalurkan energi positif si remaja tadi supaya bisa apa namanya dilihat ya, mengekspresikan dirinya, Andre?
Kalau dulu memang ekstrakurikuler menjadi salah satu Pilihan gitu ya, ya? pilihan ya, karena ya namanya kalau kita dulu, saya kan sekolahnya dulu di kampung, Mas. Nggak ada kegiatan ya? Ya, jadi Nggak ada di kampung, HP, jadi nggak ada kegiatannya HP, memang. jadi kegiatannya itu kegiatan seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga, meskipun pertandingan-pertandingan olahraga seperti itu ruang lingkupnya adalah ruang lingkup internal sekolah misal. Kemudian dialog-dialog seperti itu. Nah, kalau sekarang kita susah untuk menemukan hal-hal seperti itu lagi gitu kan. Nah, saya kira ini mungkin bisa jadi salah satu solusi sehingga generasi muda kita di Jambi khususnya ada kesibukan-kesibukan seperti itu. Saya kira seperti itu. Oke, Bayu. Bayu kan di organisasi ya. Nah, sekarang anak muda kecenderungannya mau berorganisasi atau tidak, Bayu? Maksudnya peminatnya banyak, kemudian kita harus melakukan seleksi supaya selektif yang masuk gitu, atau wah yang ada ini yang mau digarap cuma ini nih gitu misalnya. Gimana, Bayu? Banyak peminatnya naik atau turun umumnya ya, bukan hanya mungkin di HMI ya, tapi mungkin secara umum ya, ngobrol dengan OKP ya, OKP Cipayung plus yang lain. Kalau secara umum sedikit menurun. Sedikit menurun. Tapi di satu sisi secara kita lihat lagi ada juga orang-orang yang pemuda-pemuda yang emang dia kreatif membuat organisasi-organisasi baru yang dibutuhkan oleh teman-teman sebaya. Maksudnya itu jadi tidak masuknya ke OKP, HMI, hanya PMI dan lain-lain gitu ya. ya. Betul. Tapi mereka lebih kepada misalnya ada proyek sosial. Nah, dan itu hal-hal yang seperti itu menurut saya bagus. Komunitas-komunitas. Artinya semangat untuk berorganisasi sebenarnya ada. Dan ada perubahan ya? Iya, betul. Ada perubahan pola yang biasanya mungkin ke Cipayung, tapi ini hobinya apa dan itu organisasi gitu ya maksudnya? Baik. Ya, karena tidak menapik bahwasanya organisasi-organisasi yang lumayan berumur itu biasanya identik ke arah ujung-ujungnya ke politik. Makanya teman-teman yang anak-anak muda Gen Z itu kurang suka hal-hal yang seperti itu, karena mereka apa sih yang saya butuhkan? Apakah saya tertarik dengan hal-hal yang seperti itu? Misalnya HMI bikin pelatihan konten kreator gitu maksudnya? Iya, seharusnya gitu. Yang seperti itu yang dihadirkan bagi organisasi-organisasi sehingga teman-teman yang lain itu, oh ini saya membutuhkan ini, saya tertarik akan keahlian ini. Jadi menginovasi tadi yang harus dibutuhkan. Oke, kalau Andri di GP Ansor sendiri menilainya semakin banyak atau tetap atau semakin turun antusiasme generasi muda untuk ikut organisasi khususnya ke Ansor? Kalau untuk GPC Ansor sendiri saya kira dari dulu sampai dengan sekarang selalu seperti itu pola ininya, dan semakin sampai detik ini GP Ansor itu untuk melaksanakan proses pengkaderan itu boleh dikatakan setiap minggu itu ada tuh untuk seluruh Indonesia. Artinya karena memang beda dengan OKP-OKP seperti HMI atau PMI yang mungkin yang di-guide itu adalah orang-orang yang mahasiswa ya. Cuman kalau kita di Ansor itu kan berbicara masalah dasar dari organisasinya juga sudah berbeda. Kalau kita kan di Gerakan Pemuda Ansor ini adalah bagaimana menjaga nilai-nilai apa aswaja. kegiatan-kegiatan program-program GP Ansor yang diminati oleh generasi muda. Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Kita berada di Dialog Ruang Publik di segmen yang ketiga, dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan ke Andri. Apa program-program nih dari GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor ya, untuk kalangan pemuda yang mungkin ada pelatihan,
mungkin FGD, sosialisasi, workshop dan lain-lain yang kemudian itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sekolah generasi muda kita untuk menuju Indonesia Emas. Ya, kalau di GP Ansor itu selain dari kegiatan-kegiatan formal yang memang sudah diatur dalam ADART, kemudian kegiatan-kegiatan di luar itu juga terus kita intens lakukan seperti kajian-kajian ya, karena kan di Ansor itu memiliki banom-banom di bawahnya itu seperti Rijalu Ansor, dan itu memang bergerak di bidang kajian-kajian keislaman. Kemudian lagi ada namanya Badan Ansor Anti Narkoba, Banar. Nah, Badan Ansor Anti Narkoba ini selalu rutin melaksanakan namanya sosialisasi. Sosialisasi itu sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba, dan itu dilakukan di di sekolah-sekolah seperti di SMA, kemudian di perguruan tinggi, di mahasiswa. Nah, saya kira hal-hal yang positif seperti itu yang hari ini masih eksis dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor. Oke. Kalau Bayu kira-kira skill apa? Kan ada hard skill, ada soft skill. Soft skill apa yang menurut Bayu dibutuhkan oleh generasi muda hari ini dan untuk tantangan ke depan? Apa saja nih? Karena sudah mulai berubah nih, dan ada tantangan juga, ada AI yang kayaknya nanti akan menggantikan posisi manusia gitu. Iya, ya. betul. Nah, jadi soft skill apa menurut Bayu yang harus dimiliki, skill apa yang kemudian nanti layak jual atau bisa bertahan atau bisa survive atau bahkan bisa bisa survive lah untuk kedepannya. Yang pertama itu jiwa kepemimpinan, yang kedua itu adalah manajemen diri. Jadi ketika itu intrapersonal skill semua itu ya? Iya, betul. Setelah itu baru komunikasi. Karena dengan komunikasi, insya Allah semuanya bakalan maksimal. Karena ketika teman-teman tidak mempunyai soft skill di bidang komunikasi, itu akan sulit untuk melakukan hal-hal yang emang dibutuhkan. Tadi yang pertama apa? Leadership. Nah, itu belajarnya gimana tuh? Semuanya sebenarnya bisa. Dimulai dari kehidupan sehari-hari, di organisasi. Nah, kalau di organisasi kan kita keuntungannya itu dibekali dengan sebuah kegiatan-kegiatan. Maksudnya itu ketika ada kegiatan itu ada yang namanya steering committee, terus ada OC-nya. Nah, OC itu kan ketua panitia pelaksana. Bagaimana dia memanajemen teman-teman sehingga bisa bekerja secara maksimal. Nah, secara tidak langsung itu akan terbentuk jiwa kepemimpinannya. Jadi kan tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tapi juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Tadi yang kedua, manajemen diri ya? Iya, nah, manajemen itu maksudnya diri. gimana? Nah, maksudnya itu manajemen diri itu adalah ketika misalnya dia sudah ada schedule dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ketika misalnya di pagi hari dia harus melakukan yang namanya kuliah sampai sore, terus sorenya itu harus apa lagi, sehingga ada to-do list dalam kehidupannya. Jadi tidak berantakan. Target ya. Iya, betul. Oke, dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi Ini komunikasi yang bagaimana maksudnya, Bayu? Komunikasi itu maksudnya di sini adalah public speaking-nya. Jadi ketika ada public speaking itu sangat berguna bagi kehidupan nyata. Nah, kalau misalnya di kampus pun bisa diasah dengan cara ketika sedang berdiskusi bersama teman-teman, itu kita memberanikan diri untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu bagian dari mengasah dari public speaking kita. Kalau Andri, apa skill yang wajib punya nih untuk generasi muda untuk tantangan ke depan? Jadi kalau yang mungkin dilatih-latih juga, yang dilatihkan untuk saya kira mungkin lebih cenderung ke entrepreneurship ya. Entrepreneur. Ya, entrepreneur. Kalau entrepreneur bisnis, ini ya bisnis, ya usaha. Kalau saya kira kan kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat ya perkembangan hari ini kan, kalau pemuda-pemuda sekarang, contoh yang sampaikan tadi bahwa mahasiswa itu kadang udah apatis dengan hal-hal yang sifatnya diskusi-diskusi dan ibarat itu arahnya arah ke politik gitu kan. Nah, kita mencoba untuk mempersiapkan bagaimana ke depan pemuda-pemuda ini sudah berpikir untuk belajar untuk entrepreneur. Karena kalau misalnya semua jadi pegawai gitu kan, kita ada yang usaha ya susah juga gitu kan. Iya, betul. Nah, dan saya dari sendiri sudah memulai itu gitu. Nah, dan kami makanya kalau di Gerakan Pemuda Ansor itu latar belakang di kepengurusan Ansor itu berbeda-beda. Ada yang di birokrasi, ada yang di pengusaha, ada yang
yang akademisi. Nah, oleh sebab itu saya kira entrepreneurship salah satu salah satu harus dikuasai oleh kawan-kawan pemuda hari ini gitu. Oke. Baik. Ada yang menarik lagi kalau kita bicara mengenai generasi muda. Tadi Andi sudah nyinggung juga tentang adanya tantangan narkoba. Narkoba ini tidak kelihatan mata, gitu. Tapi hampir setiap hari kita melihat berita, entah polisi, entah BNN melakukan penangkapan segala macam. Ada ya. Dan hampir tiap hari artinya kan masif itu terjadi. Dan itu mungkin baru yang ketangkap, mungkin ada yang tidak ketangkap juga. Dan Andi tadi juga menyampaikan Ansor punya badan otonom ya, badan otonom itu. Terkait dengan narkotika apa strateginya menurut Andi? Karena kalau energi pemuda kita habis untuk ganja, cimeng, Indonesia Mas juga akan tercapai nanti. Gimana Andi? Saya kira narkoba ini kan merupakan musuh bersama lah ya, salah satu musuh utama untuk bangsa kita. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah Jambi ini kan salah satu yang wilayah strategis nih. Mau ke perbatasan lah, mau ke lautnya kita punya. Kalau kita lihat sering kan di daerah Tanjung Barat misal, Tanjung Timur. Kemudian kalau mau ke apalagi berdekatan dengan dengan Kepri ya, yang tempat ibarat kata tuh tempat transaksinya narkoba. Nah, oleh sebab itu ini menjadi dasar untuk Gerakan Pemuda Ansor untuk mendirikan yang namanya Badan Anti Narkoba, yang mana hari ini Badan Anti Narkoba ini telah melaksanakan yang namanya koordinasi bersama dengan BNN, kemudian telah melaksanakan yang namanya sosialisasi, dan itu langsung kepada para pelajar-pelajar juga kita sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Namun meskipun ini telah dilakukan, namun ada peran penting yang harus juga kita suarakan adalah peran orang tua juga untuk di rumah. Peran orang tua untuk bagaimana mampu mengontrol tingkah laku ataupun perkembangan anak-anaknya di rumah. Kenapa? Karena terkadang narkoba itu kalau sekarang zaman-zaman sekarang ini kita lihat apalagi untuk anak-anak remaja ya, mendapatkan narkoba itu sangat mudah, Bang. Tinggal beli lem Ibon, itu sudah bisa jadi Nah, dan itu menjadi salah satu hal yang saya kira harus memang kita waspadai gitu. Nah, maka sebab itu saya tekankan bahwa peran orang tua, kemudian peran di sekolah sangat membantu untuk bagaimana mampu mengatasi penyalahgunaan narkoba di. Ya. Baik, saya ke Bayu lagi. Bayu ini kan sarjana hukum dan sedang menuju ke master hukum. Wah, betul ya? Iya betul. Nah, gimana Bayu melihat permasalahan hukum di Indonesia? Bayu. Nah, karena hukum Indonesia adalah negara hukum, rule of law gitu ya. Iya betul. Bukan rule by law. Jadi hukum digunakan untuk mengatur kehidupan, bukan hukum yang diatur oleh pemerintah. Gimana kalau tentang perspektif hukum menurut generasi muda nih, HMI ini gimana? Boleh kan narik nafas? Boleh narik nafas. Berat nampaknya berat ya. Iya, karena kita tidak bisa menutup mata bahwasanya hukum itu adalah produk dari politik. Jadi ketika siapa yang berkuasa itu sebenarnya bisa mengubah yang namanya ketentuan aturan dari hukum itu sendiri, walaupun penuh dengan tantangan-tantangan. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Itu yang dicita-citakan. Tapi pada fakta di lapangan agak berat. Kenapa, Bayu? Karena apa yang di grand design dengan dasain-dasolen antara harapan dan kenyataan itu tidak berbanding terbalik. Jadi Di mana kalau itu sudah kusut,
Gimana mengurainya? Dari mana? Dari praktisi-praktisi hukum yang memulainya. Praktisi hukum ini siapa maksudnya? Aparat penegak hukum? Dimulai dari aparat penegak hukum, terus ya pengacara, jaksa, hakim. Itu harus berubah paradigma. Sebenarnya masih banyak orang-orang yang lurus, tapi ada hal-hal yang emang sulit untuk disebutkan dengan kata-kata. Apa sudah menjadi sebuah sistem yang kemudian mengakar gitu, Bayu, sehingga kalau ada orang yang baik, orang yang bersih masuk, ya gitu. Kan guyonnya malaikat kalau masuk Indonesia jadi setan juga gitu. Ya betul. Guyonnya. Karena semakin kita menindak keadilan, maka semakin ketidakadilan lah yang kita ketemuin. Jadi agak berat emang. Permasalahan hukum ya. Iya, cukup kompleks. Tapi kita tetap optimis bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum itu bisa. Oke. Nggak berat Bayu nih ngomongnya kalau masalah hukum. Saya ke Andri lagi. Andri, ada yang menarik juga kalau kita bicara mengenai generasi muda, ya kan, yaitu lapangan pekerjaan. Nah, gitu. Indonesia Emas ini kita kan pengennya satu, pendidikannya bagus, keluar dari situ sudah banyak menampung lapangan-lapangan kerja untuk si generasi muda kita. Nah, gimana nih? Apakah pendidikannya sudah pas, lapangan kerja sudah pas, atau juga carut-marut ini menuju Indonesia Emas? Ya, kalau itu yang saya sampaikan tadi, Mas, bahwa terkait dengan itu tentu yang namanya yang jelas pemerintah kan sudah memiliki program-program terkait dengan hal itu. Tentu memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, saya kira tentu ini menjadi sebenarnya kalau bicara masalah lapangan pekerjaan harus diimbangi dengan skill yang kita miliki. Kadang-kadang lapangan pekerjaannya sudah ada, tapi skill kita tidak mampu ke situ gitu kan. Nah, saya kira ini juga penting juga. Jangan nanti misalnya kita hanya bisa saya bukan pro pemerintah, tidak, tapi jangan sampai hanya sebatas kita menyalahkan pemerintah, tapi kita tidak menyadari kemampuan kita diri kita sendiri, bahwa yang namanya skill, potensi diri, nah itu juga harus diasah. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya nih, makanya saya katakan tadi bahwa jiwa generasi muda sekarang harus mampu belajar untuk bagaimana mampu berwirausaha, entrepreneur. Karena apa? Mereka juga bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, bukan hanya sebatas pemerintah saja bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi kita juga bisa. Gini, Mas Andri, misalnya mau berentrepreneur, belajarnya di mana? Modalnya dari mana? Misalnya gitu. Kalau bagaimana memulainya? Misalnya kalau ada generasi muda yang pengen misalnya. Ya, kalau kita di entrepreneur ini kan tidak, yang namanya usaha itu kan tidak harus mesti, karena kan mindset kita usaha itu langsung modal besar segala macam. Kita lihat dulu yang kita pengen usaha ini seperti apa. Contoh hari ini misal teknologi yang Abang sampaikan tadi, bahwa menggunakan media sosial untuk berwirausaha. Saya kira itu hal positif yang bisa dilakukan. Nah, kemudian tentu seperti pelatihan-pelatihan sudah banyak sekali sarana-sarana untuk pelatihan-pelatihan untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan entrepreneur. Saya kira itu juga bisa dilakukan oleh generasi-generasi muda kita hari ini gitu. Karena kita tidak kita pungkiri bahwa setelah mereka lulus kuliah, tentu yang menjadi tujuan adalah ya cari duit lah gitu kan. Nah, itu pasti gitu kan. Oke. Nah, Bayu gimana? Lapangan pekerjaan. Bayu ini sudah punya bisnis sendiri nampaknya nanti. Kalau melihat lapangan pekerjaan di Indonesia, atau khususnya di Jambi, bagaimana? Tapi ternyata kita harus jeda dulu nih. Masih ada satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik.
Oke, kita berada di penghujung dialog ruang publik pemirsa pada sore hari ini dengan tema Hari Kebangkitan Nasional, Bangkit untuk Indonesia Emas. Tadi sudah banyak yang kita perbincangkan terkait dengan pendidikan, digitalisasi, lapangan pekerjaan, kemudian permasalahan sosial di generasi muda. Nah, kesimpulannya Bayu, kira-kira apa yang Bayu ingin sampaikan kepada masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional ini? 20 Mei 2024 Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan momentum bagi kita supaya kita tetap sadar akan rasa nasionalisme sehingga kita bisa memupuk jiwa-jiwa cinta terhadap tanah air dan juga budaya. Maka dari itu sebagai pemuda tentunya berharap ini merupakan momentum bagaimana kita bisa mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri sehingga apa yang bermanfaat bagi diri kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga seperti Soekarno berkata, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, tapi katakan apa yang Anda berikan kepada negara. Oke, baik. Ditutup dengan quote yang manis dari Pak Soekarno. Silakan Andri, closing statement tentang kesimpulan kita dan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Oke. Pada momentum ini saya sampaikan lagi bahwa kebangkitan nasional ini adalah momentum untuk mengevaluasi diri. Mengevaluasi bagaimana kita menjalankan kehidupan kita berbangsa bernegara untuk ke arah yang lebih baik lagi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya pemilihan umum, pemilihan presiden, wakil presiden. Nah, perbedaan politik itu biasa. Namun persatuan, kesatuan harus tetap dijaga. Bagaimana kita ingin membangun Indonesia emas ke depan kalau kita masih membangun narasi-narasi perpecahan, memecah belah dan segala macam. Saya kira ini yang harus kita sama-sama jaga untuk bagaimana tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar kita mampu mewujudkan Indonesia emas ke depan. Baik, terima kasih Bayu, terima kasih Andri sudah hadir di studio TVRI, kemudian berbagi pengalaman, pengetahuan tentang Hari Kebangkitan Nasional. Mudah-mudahan terwujud Indonesia Emas 2045, kita song-song bersama dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.